Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan layer 2 atau data link. Data link layer adalah layer yang menangani komunikasi antara device di local network yang sama, di mana komunikasinya itu menggunakan namanya MAC address atau singkatan dari Media Access Control untuk mengidentifikasi device atau hardware-nya. Nah, MAC address sendiri itu terdiri dari 48 bit identifier yang unik untuk si network interface-nya, di mana format penulisannya itu ada 6 pasangan nomor, di mana setiap pairnya atau pasangannya itu adalah menggunakan hexadecimal value. Nah, sebagai contoh di sini ada penulisan MAC address yaitu 00.21a, .22b, .23c, .24d, dan .25e. Nah, itu sebetulnya ada standarisasi penomorannya, di mana 3 pairs pertama atau 3 pasangan pertama itu disebut dengan OUI atau singkatan dari Organizationally Unique Identifier atau biasa disebut juga sebagai Manufacturer Identifier, di mana tugasnya itu berfungsi sebagai penanda perusahaan atau vendor apa yang membuat interface tersebut. Kemudian yang 3 pairs terakhir itu disebut dengan Device Specific Identifier. Nah, hexadecimal sendiri itu menggunakan penomoran yang agak berbeda dengan decimal value, di mana 16 digitnya itu terdiri dari 0 hingga 9, kemudian dilanjut dari huruf A hingga huruf F. Nah, kita bisa lihat tabel perbandingannya di bawah ini. Jika decimal value itu kita sudah familiar, di mana dimulai dari angka 0 hingga ke 9, kemudian dilanjut dari angka 10 hingga ke 15. Nah, kalau di hexadecimal itu agak berbeda, di mana kita mulai dari 0 hingga 9, namun angka 10 hingga 15 itu diganti menjadi huruf A hingga F. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan network device yang berjalan di layer 2 atau data link. Nah, perangkat yang bekerja pada layer 2 atau data link untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal itu ada 2. Yang pertama disebut dengan hub, dan yang kedua itu disebut dengan switch. Nah, hub adalah perangkat jaringan yang meneruskan data ke semua perangkat yang terhubung tanpa mengetahui siapa tujuan sebenarnya. Karena si hub ini tidak mempunyai kapabilitas atau kemampuan untuk membaca alamat MAC address yang dituju. Nah, semua perangkat yang berbagi satu jalur dengan hub itu, dia akan dikirim datanya. Walaupun komputer tersebut tidak meminta data, tapi dia akan dikirim karena dia satu jalur dengan hub. Sehingga akan menyebabkan yang namanya berpotensi collision domain. Untuk mengatasi masalah tersebut, diciptakanlah yang namanya switch, di mana perangkat jaringan yang bekerja di layer 2 juga, tapi dia mempunyai kapabilitas untuk membaca MAC address-nya. Di mana switch ini akan mengirimkan frame hanya ke perangkat tujuan berdasarkan MAC address yang telah dipelajari, sehingga komunikasi menjadi lebih efisien dan minim collision domain. Nah, bagaimana switch itu bisa membaca MAC address? Sebetulnya dia menggunakan yang namanya protokol ARP atau Address Resolution Protocol, di mana dia akan melakukan broadcast terlebih dahulu. Setelah itu hasilnya akan dikembalikan ke switch-nya berupa MAC address dari si IP tujuannya. Nah, untuk ilustrasinya bagaimana hub dan switch itu bekerja, kita bisa lihat gambar di sebelah kanan. Semisal kita simulasi hub itu bekerja. Nah, misalkan di sini ada komputer A, kemudian di sini ada komputer B. Nah, pada saat data dikirim dari komputer A ke komputer B melalui hub, dia itu akan masuk dulu ke hub. Nah, namun karena ini hub, dia tidak mempunyai kapabilitas membaca MAC address dari si komputer B, dia alih-alih akan mengirimkan ke semua perangkat yang terhubung ke hub tersebut. Sehingga sangat tidak efisien dan ada kemungkinan tabrakan datanya. Nah, itu cara kerja hub. Nah, untuk simulasi switch, kita bisa bayangkan hal yang sama. Di sini misalkan ada komputer A, kemudian ada komputer B. Nah, pada saat mengirimkan data dari komputer A ke komputer B melalui switch, dia sebetulnya akan melakukan namanya broadcast atau seperti melakukan ping, di mana menggunakan namanya protokol ARP. Nah, pada saat dia mengirim ke switch, dia sebetulnya akan mengirimkan juga ke semua perangkat berdasarkan IP address-nya.
Nah, namun dia akan mengembalikan berupa MAC address-nya. Sehingga request dari MAC address dari komputer A ke komputer B, dia akan tahu, oh dia targetnya ada di komputer B. Maka data yang aslinya akan dikirim ke komputer B, tidak ke semua perangkatnya. Nah, untuk saat ini perangkat hub sendiri sudah ditinggalkan dan banyak tidak digunakan. Karena semua perannya diganti oleh switch, di mana dia mempunyai hal yang sama namun mempunyai kapabilitas yang lebih pintar, yaitu dapat membaca MAC address. Oke, selanjutnya kita bisa menampilkan ARP di Linux menggunakan command atau perintah ARP spasi min A, di mana ini akan menampilkan output berupa IP address, kemudian MAC address-nya. Nah, kenapa MAC address di sini saya sensor? Karena MAC address itu adalah penanda dari device atau hardware yang digunakan. Oleh karena itu, beberapa filter tertentu di router bisa saja menggunakan MAC address tersebut. Sehingga jika MAC address tersebut diketahui oleh orang lain, bisa saja orang yang jahat dapat melakukan cloning MAC address tersebut untuk mendapatkan akses yang tidak semestinya di jaringan yang kita buat. Jadi pastikan MAC address tersebut harus tetap aman apabila ada filter atau rule dari routernya menggunakan MAC address.